الحمد لله رب العالمين هو الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita, baik itu nikmat kesempatan, kesehatan, dan yang utama adalah nikmat hidayah, nikmat iman wal Islam. Sehingga alhamdulillah dengan segenap nikmat-nikmat itu kita dapat hadirkan diri kita di tempat yang insyaallah mubarakah ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan insyaallah kehadiran kita di tempat ini juga adalah sebagai wujud nyata daripada rasa syukur kita atas begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang senantiasa menjadi teladan, menjadi panutan dalam kehidupan kita. Dan semoga kita semua yang senantiasa berusaha, berpegang teguh dan istiqomah mengamalkan, menjalankan daripada sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sebagai khatib kami tak lupa berwasiat untuk diri kami pribadi secara khusus dan kepada jamaah sekalian secara umum. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memandang setiap individu di hari kemudian adalah dilihat daripada ketakwaannya. Sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa takwa adalah bekal yang terbaik bagi setiap individu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan takwa juga merupakan kunci utama bagi kemaslahatan dan keberkahan suatu negeri. Ketika penduduk sebuah negeri berpegang teguh pada keimanan dan menjalankan ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah balasan. Jadi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjanjikan balasan atas ketakwaannya itu bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden dan menterinya,
tetapi bagi orang-orang yang bertakwa yang akan memberikan balasan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha menepati janjinya. Dan janji yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah sebuah keberkahan daripada langit dan bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan daripada perbuatannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan sejati sebuah negeri ditentukan oleh kualitas iman dan takwanya para penduduk suatu negeri itu. Keberkahan yang Allah janjikan mencakup daripada keberkahan dari langit, turunnya hujan yang mencukupi, tidak berlebihan dan tidak kurang, udara yang bersih, dan rezeki spiritual yang menenangkan jiwa. Sementara keberkahan dari bumi, suburnya tanah, melimpahnya hasil bumi, aman dari bencana, serta terjaminnya keamanan dan ketertiban sosial. Sebaliknya, jika penduduk negeri berpaling daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustakan kebenaran, yang benar ditutup-tutupi menjadi tidak terang lagi atas kebenarannya, dan menyebarkan kerusakan seperti korupsi, kezaliman, dan kemaksiatan, maka Allah akan mencabut keberkahan itu dan menggantinya dengan kesulitan, kemiskinan, dan berbagai macam musibah dan penderitaan. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'alahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan daripada tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kerusakan yang kita saksikan seperti banjir, longsor, konflik antar anak bangsa boleh jadi diakibatkan dari manusia-manusia yang tidak bertakwa, manusia-manusia yang memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, memiliki wewenang, tetapi tidak bertakwa. Lalu kemudian Allah membuat mereka merasakan daripada perbuatan mereka, dari kebijakan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Hadirin yang insya Allah dirahmatilah Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita saksikan longsor, banjir bandang dan lain sebagainya, itu adalah kecil sebagian daripada akibat dari perbuatan tangan ulah manusia yang kemudian yang kemudian Allah ingin perlihatkan dan rasakan. Tapi tujuannya Allah Subhanahu wa taala satu, supaya mereka la'alahum yarji'un, supaya mereka sadar dan kemudian kembali kepada jalan yang benar. Hadirin yang insyaallah dirahmatilah Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat bagaimana para sahabat Nabi, terutama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menjadikan takwa sebagai pondasi pemerintahan, sehingga suatu malam Umar bin Khattab sebagai khalifah berhikmat kepada rakyatnya melakukan patroli untuk memastikan bahwa malam itu tidak ada yang kemudian rakyatnya dalam penderitaan, tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Sehingga kemudian dalam patroli itu dia menemukan komunikasi antara seorang anak dan seorang ibu yang mata pencariannya adalah sebagai seorang pemerah daripada susu. Saat itu penghasilan daripada susunya hanyalah sedikit,
Sehingga kemudian ibunya memberikan ide kepada anaknya, wahai nak, susu yang kita dapatkan hari ini tidak sedikit. Kalau kita jual tidak mencukupi kebutuhan kita. Bagaimana kalau susu ini kemudian kita campur dengan air supaya kelihatan lebih banyak, lalu kemudian kita jual. Maka anaknya tidak menyetujui itu, karena dia mengetahui bahwa Umar bin Khattab melarang keras daripada tindak ketidakjujuran dalam sebuah usaha dan perdagangan. Kemudian ibunya menimpali, wahai nak, malam-malam begini Umar bin Khattab tidak akan mengetahuinya atas perbuatan kita ini. Lalu kemudian anak itu mengatakan, memang Umar bin Khattab tidak mengetahui yang apa yang kita lakukan pada malam hari ini, tetapi Rabb dan Tuhannya daripada Umar bin Khattab mengetahui dengan rinci dan pasti apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah ini menunjukkan bahwa takwa, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya teori, melainkan sebuah aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam urusan dagang dan dalam mencari rezeki. Ketakwaan suatu individu, seorang gadis biasa, telah menyelamatkan integritas pasar dan perekonomian kaum muslimin dari kecurangan. Takwa yang ditanamkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada rakyatnya melahirkan sebuah keadilan, kejujuran dan kesejahteraan yang merata, sehingga masa kekhalifahan beliau dikenal sebagai puncak kemakmuran dan keamanan. Inilah bukti bahwa takwa individu adalah cikal bakal kebersihan dan keberkahan seluruh negeri. Oleh karena itu, marilah kita jadikan takwa sebagai landasan hidup bernegara, bermasyarakat. Takwa mengajarkan kita untuk jujur, adil, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Dengan takwa, setiap warga negara atau individu akan menjadi agen kebaikan dan pembangun peradaban yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.